Bak air Ini berbentuk Tio ya? silinder. Ini siapa? Tijan. Oke, silakan. Bak air berbentuk silinder didesain untuk menampung 1 liter air. Tentukan ukuran material yang optimum yang dibutuhkan untuk membuat bak air tersebut. Oke. Tijan ini diminta bak air bentuknya apa? Silinder, Bu. Oke. Kemudian dia harus menampung berapa volume air? 1 liter air. 1 liter air. Kemudian kita diminta menentukan apa ini? Ukuran material yang optimum. Nah, kalau kita bicara silinder, berarti ukuran material itu terkait dengan apa nanti? Lingkaran. Oh, silinder. Berarti itu ada apa itu? Silinder. Silinder apa ya? Ada jari-jari sama Ada jari-jari sama itunya apa? tinggi. Tingginya. Oke. Nah, udah ketangkep ya maksudnya. Nah, Iya, Bu. sekarang coba kita ilustrasikan. Di sini kita disuruh membentuk suatu bak air bentuknya silinder. Kita nggak tahu nih silinder yang bagus untuk menampung bak air sebanyak 1 liter itu apakah bentuknya mending silinder yang seperti ini atau silinder yang seperti ini. Kita nggak ngerti mana yang optimal. Maksudnya optimal apa? Bahannya itu lebih iritan yang mana, dari bahan yang ini atau bahan yang seperti ini bentuknya. Nah, kita nggak tahu yang paling optimal yang mana yang bisa menampung 1 liter air. Kalau kita perhatikan bentuk ini dan bentuk seperti ini pun juga sebenarnya kalau didesain bisa-bisa aja ya menampung 1 liter air ini. Tapi yang kita tekankan di sini supaya kita itu irit, ukuran materialnya itu bisa optimum namun bisa menampung air sebanyak 1 liter. Itu gimana gitu. Sedangkan kita tahu bahwa bentuk silinder ini nanti dia akan memiliki bentuk yang seperti ini. Ukurannya ada ukuran tingginya kalau kita notasikan H kayak gitu ya. Kemudian nanti di sini pasti akan ada yang disebut sebagai ukuran dari diameter lingkarannya, atau diameter ini sama saja dengan 2 kali jari-jari kayak gitu. Nah, bentuk ini atau ini kayak gitu. Kita kurang tahu. Nah, sekarang coba kita cari tahu supaya kita tahu yang bentuk ideal itu bentuk yang memanjang atau menyamping kayak gitu. Nah, di sini volume airnya diketahui. Volume air yang mau dimasukkan ke dalam silinder atau ke dalam bak air tersebut adalah 1 liter. Nah, di sini kita membutuhkan satuan dari tinggi sama jari-jari. Sedangkan di sini diketahui volume airnya itu 1 liter. Dan ketika kita bicara tinggi atau jari-jari itu biasanya satuannya antara meter, sentimeter, atau desimeter. Seperti itu kan ya. Nah, sekarang kita akan coba mencari ukuran H ini. H ini itu dalam apa tadi? Tinggi. Misalnya kita mau membuat ke dalam bentuk sentimeter. Kemudian R-nya itu adalah jari-jari silinder. Juga ukuran dalam sentimeter. Berarti kalau tinggi sama jari-jarinya itu adalah dalam sentimeter, berarti volumenya 1 liter itu dalam sentimeter jadi berapa? Kayak kalau dikonversi. 1000. Ya, jadi 1000 cm kubik kayak gitu. Nah, sedangkan kita tahu bahwa volume dari tabung itu rumusnya apa? Volume tabung apa? Pi R kuadrat H. Ya, pi r kuadrat H. Artinya apa? Artinya di sini kita memiliki volume itu adalah pi r kuadrat H, sedangkan air yang akan kita masukkan ke dalam bak itu tadi adalah si maksimum 1000 kayak gitu. Berarti kita punya pi r kuadrat H itu sama dengan 1000. Nah, di sini kita mau mencari ukuran dari jari-jari sama tingginya berapa kayak gitu. Dari sini kalau kita perhatikan, kita punya H itu sama dengan 1000 dibagi dengan pi r kuadrat. Kayak gitu kan ya? Ini ke sini kita dapat itu.
Namun, selain kita berurusan dengan volume di bentuk tabung ini tadi, kita bisa mendapatkan luas permukaan. Kenapa kita perlu mencari luas permukaan? Ya gara-gara ketika kita hanya menentukan mau menentukan R sama H dari sini saja, kita nggak punya bekal yang cukup. Maka kita butuh yang disebut sebagai luas permukaan. Nah, luas permukaan dari tabung itu apa? Tabung ini kalau kita potong gini ya, krek gitu ya, dipotong kemudian nanti dilebarkan, berarti kita akan punya bentuk apa? Persegi panjang. Ya, bentuk persegi panjang dan dua Lingkaran. lingkaran. Kayak gini kan ya. Nah, persegi panjang ini, yang bagian ini itu siapa? Kalau ini tadi ini tingginya kan? Nah, berarti kemudian yang panjang yang ada di sini itu siapa? Panjangnya. Iya, panjang ini siapa? Keliling Lingkaran. keliling lingkaran itu apa? Ide. 2RH. 2R. Apa? 2Pi. 2PR. 2 2πr. Nah, kemudian lingkaran ini dia memiliki jari-jari berapa? R. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita bicara seperti ini, berarti nanti kita akan mendapatkan yang namanya luas permukaan. Misalnya luas permukaan itu saya notasikan A. Berarti luas permukaan dari tabung ini tadi bisa diperoleh dari mana? Dari ini kan? Berarti luas persegi panjang ditambah dengan 2 kali luas lingkaran. Nah, gitu. Oke, luas persegi panjangnya apa? Luas persegi panjangnya apa? Panjang kali lebar kan? Ya. 2πrh ditambah dengan luas lingkarannya ada 2. Luas lingkaran sendiri itu apa? 2 setengah pi r kuadrat. Kok setengah? 2 pi r. Luas lingkaran apa? PR kuadrat kan? PR Ya, kuadrat. jadi seperti ini. Kuadrat. Paham? Ini dapatnya seperti ini? Bisa dipahami ini? Bisa ya? Kalau diam berarti saya anggap bisa. Nah, berarti dari sini kita tahu bahwa luas permukaan ini adalah 2πrh ditambah 2πr kuadrat. Tadi di informasi sebelumnya kita mendapatkan bahwa tingginya itu seperti ini. Berarti kita mendapatkan A-nya itu apa? 2πrh-nya kita ganti itu berarti 1000 dibagi dengan πr kuadrat ditambah 2πr kuadrat. Bisa dipahami sampai situ? Nah, yang ini bisa kita sederhanakan menjadi apa? Ini. Habis ya? Oh, tinggal 1 berarti 2000 per R ditambah dengan 2πr kuadrat. Setuju dengan itu? Setuju nggak? Iya, Bu. Ya. Nah, selanjutnya dari sini kita sudah mendapatkan fungsi yang akan kita cari nilai ekstrimnya. Nah, tapi kita perlu hati-hati juga, ada nggak batasannya si R ini gitu. Kalau ini kan kita perhatikan fungsi ini semuanya dalam variabel R kan, berarti kita bisa mengatakan AR kayak gini. Nah, sekarang batasan R ada nggak kayak gitu. Nah, batasan R-nya ketika kita membuat suatu diameter itu kan R-nya ketika kita membuat suatu silinder berarti jari-jarinya harus ada dong ya, nggak mungkin nggak ada kan? Iya. Ya enggak? Nah, kemudian kalau kita perhatikan di soal ini kita tidak dibatasi bahan, kita hanya dibatasi oleh volumenya, intinya harus mampu menampung 1 liter ini aja gitu. Bahannya nggak terserah mau membuat bentuk yang kayak gini atau bentuk seperti ini, intinya harus mampu menampung 1 liter air. Dan kalau kita bicara membangun bak itu R-nya nggak mungkin 0, ya berarti R-nya lebih besar dari 0. Ada batas atasnya nggak ada, karena di sini tidak ada batasan bahan kayak gitu. Nah, berarti dari fungsi ini kita mendapatkan rumusan luas seperti ini dengan R-nya itu harus lebih besar dari 0.
Nah, dengan demikian kita sekarang mau mencari nilai ekstrim dari ini sehingga nanti menghasilkan R yang optimum. Nah, gimana caranya? Caranya gimana? Oke, sebelum gimana caranya, ini sebenarnya R yang mau dicari itu R yang membuat maksimum atau minimum ya? Pertanyaan saya, optimumnya di sini maksimum atau minimum? Maksimum. Hati-hati. Minimum. Minimum. Oh, Kenapa? minimum. Kenapa minimum? Material paling sedikit. Ya, ketika kita membuat sesuatu ya maunya bahannya sedikit mungkin, biar irit itu kan ya, tapi bisa menampung sesuatu yang kita punya kayak gitu. Berarti ini mencari optimum yang minimum. Nah, berarti ya langkah selanjutnya ya mencari nilai kritisnya untuk menentukan nilai minimumnya. Berarti di situ kita sudah memiliki fungsi AR itu adalah 2000 per R ditambah 2 PR kuadrat dengan R-nya lebih besar dari 0 kayak gitu. Nah, dengan demikian untuk mencari nilai minimum dari ini kita ya standar cari titik kritisnya. Cari titik kritisnya itu bisa kita cari melalui titik stasionernya. Stasioner. Nah, titik stasionernya berapa di sini? Kita cari turunan pertama dari dari A terhadap R. Apa ini turunan pertamanya? Apa turunan ini? 2000 per R turunannya apa? 0/1. Ini bukan L'Hopital ya. Ini 2000 per R. Itu sama saja apa? 2000 R pangkat min 1. Berarti turunannya apa? Min 1 pangkat 0. Min 2000 per R kuadrat. Gitu kan ya? Iya. Nah, kemudian yang bagian ini diturunkan jadi apa? 4 PR. 4 PR. Nah, selanjutnya titik stasioner tadi diperoleh dari apa? A aksen R sama dengan Aksen R 0. sama dengan 0. Oke, berarti 4 PR dikurangi 2000 per R kuadrat sama dengan 0. Sekarang cari R-nya nih. Gimana nih? 4 PR sama dengan 2000 per R kuadrat. Berarti ini kita kali silang ke sana boleh kan ya? Berarti R pangkat 3 sama dengan 2000 per 4pi. Kayak gitu kan? 4pi. Berarti jadi berapa ini? R sama dengan akar pangkat 3 dari ini bisa sederhana 2000. nih. Berapa ini? 2000 dibagi 4 berapa? 400. 500 per pi. Berarti itu akar pangkat 3 dari siapa? 500 per Ya. pi. 500 per pi. Kayak gini. Nah, kita dapat R-nya seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita nggak tahu nih nilai yang minimumnya berapa, karena kalau kita perhatikan di sini ada nggak sih oke, kita sudah mendapatkan titik stasioner ini, ada nggak titik singularnya? Titik singularnya ada nggak? Oke, kita lihat saja. Tidak ada. Lihat saja ya, titik singular. Kita punya A aksen R, di situ berapa? 4 PR min 2000 per R kuadrat. Ada nggak yang membuat ini tidak terdefinisi? Dan maci. Ada nggak? 0 membuat terdefinisi ini nggak? Halo? Ada nggak titik yang membuat ini tidak terdefinisi? Tidak Nol. ada, Bu. 0, tapi hati-hati di sini. Tadi batasannya apa? Lebih besar dari 0. 0. Artinya ya 0 di sini tidak ngaruh, berarti dia tidak punya Batasan. ya, tidak punya titik singular.
Kemudian kalau kita perhatikan R-nya lebih besar dari 0 berarti tidak punya titik batas. Nah, berarti di sini satu-satunya titik kritisnya itu diperoleh dari titik stasioner, yaitu ini. Nah, dari sini kita nggak tahu, kita kan hanya punya satu R ini saja kan ya. Kita nggak tahu ini membuat dia minimum atau maksimum. Berarti caranya nguji gimana? Dimasukin langsung aja Bu. Uji turunan kedua. Uji turunan kedua masih ingat? Oh iya. Uji turunan kedua itu untuk melihat apa sih? Cekung atas atau cekung Cekung atas, cekung bawah. 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 Kalau dia cekung atas bentuknya gimana? Gini. Kalau cekung bawah seperti ini. Kalau cekung atas seperti ini berarti dia pasti punya apa? Punya nilai minimum. Minimum. Berarti kalau cekung ke bawah kayak gini berarti dia punya apa? Maksimum. Nah, berarti kita lihat dulu uji turunan keduanya. Nah, tadi kita punya turunan pertamanya seperti ini. Sekarang kita lihat turunan keduanya. Turunan keduanya jadi apa? A double aksen R-nya. Kalau kita punya A aksennya seperti itu. Apa turunan keduanya? Itu kan min 2000 per R kuadrat itu sama saja dengan min 2000 R pangkat min 2 kan? R pangkat min 2. Berarti apa turunannya itu? Turunannya apa? 4000. 4000 R pangkat min 3. Ya, berarti ini R pangkat 3. Gini ya. Yang suku ini. Ya, Yang suku yang ini plus 4 pi. Kayak gitu. Nah, selanjutnya dari sini kita punya R-nya apa? R-nya positif atau negatif? Kalau kita lihat di sini, A double aksennya positif atau negatif? Positif. Kenapa positif? Positif. Enggak. Kenapa positif? Karena R-nya lebih dari 0. Iya, benar sekali. Berarti ini A double aksennya itu positif. Kalau A double aksennya positif berarti apa? Cekung apa? Cekung atas. Cekung atas. Kalau cekung atas akibatnya tadi punya apa? Nilai minimum. Memiliki nilai minimum. Minimum. Nah, karena di sini titik kritisnya satu-satunya hanya diperoleh dari R yang seperti ini, berarti R ini dia merupakan R yang membuat nilai Minimum. minimum. Berarti jari-jarinya berapa di situ R-nya? Sehingga ukuran silinder yang optimal adalah ya R yang ini tadi. Berapa? Akar pangkat 3 dari 500 per Pi. Nah, ini jari-jarinya. Berarti tingginya berapa? H-nya tadi tingginya kita punya hubungan apa di sini? 1000 per Pi dikalikan R kuadrat. Berarti jadi apa di situ? 1000 dibagi dengan apa tadi? Pi R kuadrat. Pi R kuadrat. Berarti apa ini? Kalau disederhanakan. Akar pangkat 3 dari 500 per Pi di kuadrat kan. Kayak gitu. Ya enggak? Nah, berarti kira-kira gimana bentuknya tadi? Yang memanjang ke atas atau menyamping? Kalau kita punya R-nya seperti itu dan hanya kayak gitu. Coba ini. Kayak gimana itu?
Menyamping atau memanjang? Menyamping. Memanjang. Kan di sini H-nya lebih besar Ya. dari Lebih besar dari H-nya lebih R. besar dari R. Berarti di sini jadi apa? Ya, memanjang ke atas gitu ya, bukan menyamping. Jadi silinder yang mampu menampung 1 liter air itu yang paling optimal ya bentuknya yang seperti ini. Dengan ukuran apa tadi? Ukuran R-nya itu adalah akar pangkat 3 dari 500 per Pi dan H-nya itu adalah 1000 per Pi dibagi dengan itu. Oke, dari situ bisa dipahami?